Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Dini Zini dan teman saya Yosina Fitrianora. Saya Dwi Putri Febriani. Saya Mesya Aulia Putri. Saya Manda Aprian Adelia. Saya Zevi Kembawangi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan video tentang sistem muskuloskeletal kerangka anatomi tubuh manusia. Nah, apa sistem muskuloskeletal itu? Sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia terdiri atas 1. Otot atau muskul, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. 2. Rangka atau skeletal, bagian tubuh yang terdiri atas tulang, sendi, dan tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot. Nah, sistem muskuloskeletal terdiri atas tulang rangka atau skeleton, sendi, dan otot rangka yang menggerakkan tubuh. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, tulang. Seperti yang kita ketahui, tulang berfungsi 1. Memberikan kerangka tubuh, 2. Memberikan perlekatan pada otot dan tendon, 3. Memungkinkan gerakan tubuh dengan membentuk sendi yang digerakkan oleh otot, 4. Hemopoiesis yang memproduksi sel darah dalam sumsum merah, dan yang terakhir menyimpan mineral. Tulang diklasifikasikan menjadi tulang panjang dan tulang pendek, irregular, tipis, serta sesamoid. 2. Rangka skeleton. Nah, rangka skeleton ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu rangka aksial dan rangka anggota tubuh atau apnedikular. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang. Tengkorak terdiri dari siranium atau tengkorak kepala dan tulang wajah. Nah, tengkorak juga terbagi menjadi bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama, kranium, berfungsi untuk melindungi jaringan lunak otak. Yang kedua, soket mata tulang, yang berfungsi untuk melindungi mata terhadap cedera dan memberikan perlekatan pada otot yang menggerakkan mata. Yang ketiga, tulang temporal, berfungsi untuk melindungi struktur lunak telinga. Yang keempat, sebagian tulang wajah dan dasar tengkorak memberikan resonansi pada suara karena tulang ini memiliki rongga yang disebut sinus yang berisi air. Sinus memiliki saluran kecil yang berhubungan dengan rongga nasal. Yang kelima yaitu tulang wajah membentuk dinding posterior rongga nasal. Dinding ini menjaga jalannya masuk udara terbuka untuk memfasilitasi pernafasan. Yang keenam, maksila dan mandibula membentuk pangkal gigi atau gusi di mana gigi melekat. Dan yang terakhir adalah mandibula atau rahang bawah, merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang dapat digerakkan. Mengunyah makanan merupakan hasil dari aktivitas terkoordinasi otot wajah tertentu, otot mastikasi yang menggerakkan mandibula. Aksial yang kedua yaitu adalah kolom vertebra. Terdapat 26 tulang di kolom vertebra. Sebanyak 24 vertebra memanjang dari tulang aksipital ke bawah. Kemudian terdapat sacrum yang dibentuk oleh 5 tulang yang menyatu. Dan yang terakhir itu adalah coccyx atau tulang ekor yang dibentuk oleh 3-5 tulang kecil yang menyatu. Kemudian kolom vertebra itu dibagi menjadi beberapa region. 7 vertebra pertama di leher yang membentuk tulang cervicalis, 12 vertebra berikutnya adalah thoraciskis, dan 5 vertebra selanjutnya adalah lumbaris. Vertebra terbawah yang membentuk persendian dengan sacrum. Aksial ketiga adalah rongga toraks. Rongga toraks terdiri dari 2 jenis yaitu sternum dan iga. Sternum merupakan tulang putih yang ada di depan dada. Sternum terdiri dari 1 manubrium yang merupakan bagian teratas dan membentuk persendian dengan clavikula yaitu sendi sterna clavikula dan dengan 2 pasang iga pertama. 2 badan atau bagian tengah yang merupakan tempat melekatnya iga. Kemudian yang terakhir adalah processus kyphoideus, merupakan ujung tulang tempat melekatnya diafragma, otot dinding, abdomen anterior, dan ilinea alba. Kemudian iga terdiri atas 12 fasa yang membentuk dinding lateral sampai laterasi di bagian interior.
7 pasang iga pertama membentuk persendian dengan serlom dan disebut iga sejati. 3 pasang iga ketiga berikutnya membentuk persendian secara tidak langsung, kartilaga kostal, melekat pada serlum. 2 pasang iga terbawah disebut iga melayang karena tidak terhubung oleh serlum dan ujung interior tidak terhubung oleh struktur apapun itu. Nah, selain itu ada bagian yang tidak kalah penting dari iga, yaitu sendi. Sendi adalah tempat 2 tulang atau lebih membentuk persendian. Sendi memungkinkan fleksibilitas dan gerakan rangka serta memposisikan gerakan di antara tulang tersebut. Adapun jenis-jenis sendi ada antara lain: 1. Sendi fibrosa, 2. Sendi kartilago, 3. Sendi sinovial. Sendi sinovial ini terdiri atas sendi putar, sendi engsel, sendi gulung, sendi pelana, sendi geser, dan yang terakhir adalah sendi peluru. Selain sendi yang disebutkan tadi, ada juga sendi utama ekstremitasi yang terdiri sendi utama ekstremitasi 1. Sendi ekstremitasi atas meliputi sendi bahu, sendi siku, sendi randi ulnar, proksimal distal, sendi pergelangan tangan, dan sendi tangan dan jari. 2. Sendi ekstremitas bawah meliputi sendi lutut dan sendi kaki dan ibu jari. Setelah kita membahas tentang kultular, rangka skeleton, dan sendi, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Nah, otot ini merupakan jaringan fibrosa yang menopang sendi. Otot bersifat elastis, otot bekerja secara berpasangan, namun memiliki aksi yang berlawanan. Suatu otot berkontraksi, maka otot yang lain berealisasi. Jaringan otot terdiri atas otot polos atau tidak bergaris, otot jantung, serta otot rangka. Otot yang paling penting dalam tubuh yang pertama adalah otot leher dan wajah. Otot wajah terdiri dari otot occipito frontalis berfungsi untuk menutupi kubah tengkorak. Lalu, otot palpebra superior levator yang menutupi rongga abrital hingga kelopak mata yang berfungsi untuk mengangkat alis. Lalu, oculi orbicularis yang penting dalam mengkontraksi mata. Lalu kemudian buccinator atau otot gepeng di pipi yang berperan membantu gigi dalam melakukan gerakan mengunyah. Lalu, orbicularis oris yang berperan dalam menutup mulut dan bersiul. Kemudian, masseter berperan dalam mengunyah dan menutup rahang. Lalu, temporalis berperan dalam menutup mulut dan membantu mengunyah. Dan yang terakhir adalah pterygoid berperan dalam menutup mulut dan menarik rahang ke depan. Selain itu, otot yang terpenting kedua yaitu otot batang tubuh. Otot batang tubuh ini menstabilkan hubungan antara kerangka anggota tubuh dan kerangka aksial di gelang pektoral, serta menstabilkan dan memfasilitasi gerakan bahu juga lengan atas. Otot batang tubuh terdiri atas otot belakang tubuh, otot dinding abdomen, dan otot toraks. Lalu yang ketiga, bagian yang terpenting adalah otot bahu atau ekstremitas atas. Otot ini memungkinkan gerakan bahu dan lengan di tangan atas, guys. Lalu yang terakhir, bagian terpentingnya adalah otot pinggul dan ekstremitas bawah. Otot ini merupakan otot terbesar karena sebagian besar fungsinya menopang berat badan tubuh. Tubuh bagian bawah dirancang untuk mengantarkan tekanan berat badan dalam berjalan, berlari, dan lain-lainnya. Juga sebagai shock absorbers. Baiklah, demikianlah video singkat dari kelompok kami mengenai tentang anatomi organ tubuh. Terima kasih telah menonton.